Patutkah gak sih teh misalnya si dua amanah besar itu kita benturkan gitu. Terus udah gitu harus masak lah, nyuci, ngepel, yang kayak gitu ya, yang nggak ada beres-beresnya gitu ya, kayak gitu kan. Nah itu gimana? Semuanya itu saling berbenturan gitu, amanah-amanah besar itu seperti judulnya. Opini-opini yang tadi ya, apa namanya, agak nyinyir ya. Itu standarnya adalah manusia itu sendiri, bukan dari standar hukum Allah. Kita sekarang mau merumpi apa sih Mam sebenarnya ya? Sebenarnya aku tuh di sini tuh mau membahas yang apa ya, berkaitan sama keresahan aku sendiri ya. Mungkin juga bisa jadi di sini menjadi keresahan bagi para moms sekalian di rumah. Gini Teteh, akhir-akhir ini itu kan banyak banget ya kayak berita-berita yang mencuat seputar KDRT lah, perceraian, kisruh rumah tangga, pokoknya yang tentang rumah tangga gitu ya, banyak banget, kayak ada aja setiap hari gitu. Di sini tuh udah kayak rupa-rupa banget gitu sih masalahnya ya. Udah kayak balon ya, rupa-rupa warnanya, tapi di situ rupa-rupa jenisnya gitu ya. Pusing gitu setiap lihat medsos, scroll medsos gitu lagi beritanya. Otomatis ini semua kan butuh ilmu gitu ya Teh. Kita tuh harus butuh ilmu. Kalau misalnya punya ilmu kan minimal apa ya, kita tahu gitu cara menghadapinya, kita tenang. Kebayangkan kayak ujian kita maksudnya belum belajar, kita nggak tahu ilmunya, itu kan jadi kalang kabut. Nah kalau di rumah tangga kan jatuhnya jadi benang kusut gitu ya. Itu tuh malah ngerinya malah menyebabkan berujung ke hal-hal yang gak diinginkan gitu. Kan ya. Ilmu di sini tuh khususnya yang aku pengen tanyain tuh dan aku pengen gali tuh ilmu agama ya. Gimana sih caranya tuh untuk antara mengkaji ilmu agama untuk bisa menciptakan harmonisasi dengan tugas rumah tangga dan juga kesibukan, terutama mama-mama sekalian, kesibukan di rumah tangga gitu ya. Pertama ilmu agama dan juga kesibukan mama-mama di tugas rumah tangganya. Nah, kajian-kajian ilmu mengenai rumah tangga itu kan biasanya ya enaknya sih dikajinya tuh buat yang belum nikah ya, buat ya pranikah lah gitu ya. Karena kan waktunya kalau misalnya kita masih single tuh masih cukup lowong lah, cukup masih bisa diatur gitu ya sama diri sendiri. Nah kalau udah berumah tangga itu kerasa banget kan ya Teh, waktunya tuh semakin sempit, makin sedikit dan semakin menantang gitu ya. Nah ini ada kesibukan ibu rumah tangga di rumah aja udah sibuk, belum lagi ada yang berkegiatan di luar rumahnya, itu kan juga sibuknya jadi nambah-nambah gitu ya. Sedangkan kita tahu mengkaji ilmu agama aja perlu gitu ya, perlu kayak tadi ilmu tuh emang perlu banget. Makanya judul bahasan kali ini adalah bagaimana menciptakan harmonisasi antara dua amanah besar gitu ya. Lalu patutkah gak sih Teh misalnya si dua amanah besar itu kita benturkan gitu. Kan kadang suka crash ya, maksudnya agendanya gitu ya, apalagi ibu rumah tangga yang ya contohnya aku lah ya, kegiatan di rumah aja udah banyak banget gitu ya, kayak misalnya harus bantu nyiapin suami mau pergi kerja, anak sekolah, terus udah gitu harus masak lah, nyuci, ngepel, yang kayak gitu ya, yang nggak ada beres-beresnya gitu ya, kayak gitu kan. Nah itu gimana? Jadi apa ya, bagi kita nih ya, khususnya para muslimah yang sudah menjadi seorang ibu ya, seorang mama. Nah ini kan sebetulnya di dalam rumah tangga itu memiliki peran yang cukup luar biasa ya Teh ya. Nah seperti apa ya tadi yang dikatakan Vira tadi kan ya, kesibukannya yang intinya kok bisa ya tiada habisnya gitu kan ya, intinya tidak pernah beres ya, intinya kita melihat gitu kan ya, posisi mama di sini itu dominannya itu hari ini adalah dengan mengurus rumah tangga. Betul nggak Teh Vira? Iya. Nah merasa begitu kan? Nah ini lah. Nah seperti itu ya. Nah sama ya mungkin dengan mama-mama yang lain ya, setiap harinya pasti kita akan disibukkan dengan tadi ya, urusan-urusan yang berhubungan dengan rumah tangga. Nah ini seperti apa nih biar tidak terbentur gitu kan ya, karena kita pun kan di samping itu juga ingin ya memiliki waktu gitu kan ya, yang itu tidak hanya seputar mengurusi rumah tangga saja, begitu pun ya. Ya. Nah itu yang ya. Nah jadi sebetulnya gitu kan ya,
peran muslimah sendiri itu kan ya, itu sebetulnya bukan hanya sebatas seorang ibu atau seorang istri yang mengatur urusan rumah tangga saja, Kak Fira. Gitu. Jadi ada peran lain, Kak Fira. Gitu. Jadi nggak hanya urusan rumah tangga terus gitu kan ya, yang sampai saat ini memang gitu kan ya, dari awal gitu kan ya, kita menjalani pernikahan hingga kemudian kita punya anak, sampai ibaratnya tuh dari bangun tidur hingga mau tidur lagi tuh tidak beres-beres kan. Nah, pasti ada saja gitu kan. Nah, itu mungkin semua mama di sini pasti merasakan demikian. Nah, lantas apa ya peran di samping gitu kan ya, kita itu sebagai muslimah, sebagai ibu, sebagai istri, selain mengurus rumah tangga, nah ini ada perannya. Jadi perannya itu ada salah satu peran juga yang memang gitu kan ya, kita sebagai seorang muslimah itu wajib menjalankannya, Teh. Apa itu, Teh? Apa tuh? Wajib ya. Wajib juga berarti kegolongnya ya. Iya, tergolongnya wajib gitu kan ya. Wajibnya seperti apa? Yaitu menuntut ilmu, Teh. Gitu. Jadi bukan berarti mungkin pada saat sebelumnya kita belum menjadi belum membina rumah tangga, belum menjadi seorang istri atau seorang ibu itu kan merasanya gitu kan ya, kita itu masih punya kebebasan untuk tadi menuntut ilmu kan ya. Nah, tapi yang dimaksud menuntut ilmu di sini gitu kan ya, tidak lantas tadi ya mengatakan ya kalau udah rumah tangga kan ya gimana mau menuntut ilmu lagi gitu kan ya. Kan tadi waktunya sudah semakin sempit, kok susah banget ya gitu kan ya. Nah itu. Nah, kewajiban ini yang tentunya bukan hanya menuntut ilmu umum saja, tapi ada ilmu yang wajib seorang muslimah haji. Apa itu? Yaitu ilmu syar'i atau ilmu agama. Gitu. Yang sebagaimana gitu kan ya. Mungkin ini hadisnya mama-mama di sini pernah mendengar mungkin ya, yang dimana Rasulullah SAW itu pernah bersabda gitu kan ya, di hadis riwayat Ibnu Majah yang dikatakan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, berarti kan kalau dikatakan setiap muslim itu bukan hanya laki-laki saja, kita pun yang termasuk muslim pun itu wajib menuntut ilmu itu, Teh. Jadi wajibnya tuh bisa dikatakan sampai kayak ini kebutuhan gitu ya, pokok gitu ya. Iya. Gitu. Nah, seperti itu gitu kan ya. Berarti selain mengurus rumah tangga ya, dimana itu juga udah kewajiban ya. Karena kan kalau misalnya ditinggalkan juga ya terbengkalai juga. Terus juga tadi dari hadis Ibnu Majah bahwa dikatakan bahwa seorang muslim gitu ya, baik muslim maupun muslimah ternyata wajib untuk mengkaji ilmu, terutama ilmu agama itu ya, karena menjadi kebutuhan. Nah, tapi gimana Teh kalau misalnya di suatu sisi ada juga kan ibu gitu ya, seorang ibu yang dimana aktivitasnya tidak hanya aktivitas domestik aja gitu, nggak di rumah aja, tapi juga ada tuntutan dan juga pekerjaan di luar gitu, yang dimana harus diemban juga gitu amanahnya gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu kan makin banyak ya kewajibannya, udah di rumah juga ngurus suami dan anak gitu ya, maksudnya mempersiapkan, terus juga di luarnya ada pekerjaan yang harus dituntaskan, ditambah lagi punya kewajiban menuntut ilmu agama. Itu gimana tuh Teh? Gimana kalau ya antara semuanya itu saling berbenturan gitu, amanah-amanah besar itu seperti judulnya. Ya sebetulnya kalau tadi ya dikatakan kan ada yang bukan hanya mengurus rumah tangga saja ya Teh ya, tapi ada juga seorang muslimah yang dia itu bekerja di luar, misalnya seperti itu ya. Nah ini gimana ini? Sementara gitu kan ya ada kewajiban lain lagi yang memang muslimah itu harus lakukan, yaitu menuntut ilmu. Yang pastinya gitu kan ya, pada saat kita menerima kebenaran ini, akhirnya apa yang terpikir oleh kita, wah kayaknya nggak mungkin, betul nggak? Ya, kan ini udah kayak di mana gitu ya, salahnya mana? Nah itu kan jadi wah kayaknya nggak mungkin nih, ini kan seperti itu ya. Ya itu sebetulnya fitrah ya, pada saat kita menerima kebenaran tersebut, melihat kondisi-kondisi bagaimana tadi ya waktu ya yang kita jalankan sehari-hari gitu kan ya, itu berpikirnya pasti nih akan terbentur waktunya gitu kan. Ya. Namun gitu kan sebenarnya kita tuh tidak layak gitu kan ya untuk membenturkan kedua peran yang hukumnya itu wajib, sama-sama wajib. Nah, kan tidak bisa ya. Kenapa? Karena dikatakan gitu kan ya,
sesuatu wajib itu maknanya apa teh? Wajib itu harus dikerjakan, udah menjadi tanggung jawab gitu ya. Nah, ini ya. Benar nggak? Ikut Nah, salah. ini kepada untuk para mama nih ya yang dia sudah tahu ya hukum wajib, tahu tuh wajib teh ya, hukumnya wajib tuh ya tadi menurut ilmu, tapi sebetulnya makna wajib ini sendiri apa? Nah, ini nih yang kadang-kadang kita itu boleh jadi kita sudah paham atau mungkin kita tahu tapi tidak paham gitu ya. Maka saya luruskan dulu. Jadi makna wajib di sini apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi apabila tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Nah, itu wajib gitu kan? Nah, itu gitu kan ya, itu definisi makna wajib gitu kan. Jadi intinya perkara yang wajib ini gitu kan ya, memang seharusnya antara wajib dengan wajib mengurus rumah tangga wajib ya kan. Nah, terus dikatakan menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban juga. Berarti yang wajib dan wajib ini tidak boleh dibenturkan. Tetapi harus bagaimana? Harus bisa berjalan beriringan. Nah, ya harus jalan itu keduanya gitu kan ya, seperti itu. Kenapa? Ya tadi gitu kan ya, sehingga gitu kan ya, bukan berarti tadi ya, walaupun tadi ada kemungkinan yang kita pikirkan itu tidak mungkin, pasti akan berbenturan gitu kan ya. Ya boleh jadi bisa, tetapi gitu, peran keduanya ini harus kita laksanakan. Kenapa? Karena sama-sama wajib gitu kan ya. Kan tadi sudah ya maknanya, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Nah, kenapa demikian gitu? Kenapa sih kok muslimat kok harus banget gitu ya menuntut ilmu ya? Kan gitu ya? Iya. Nah, kan kita berpikirnya pada saat kita belum mengkaji ilmu agama, kita berpikirnya ilmu itu ya gak wajib-wajib amat sih ya gitu kan ya. Karena kan intinya gitu kan ya, ada yang lebih prioritas, betul nggak? Nah gitu ya, kenapa sih harus mengkaji ilmu? Nah, untuk mama-mama sekalian, jadi sebetulnya ilmu itu adalah modal dasar. Modal dasar. Ya? Iya, modal dasar. Bukan hanya usaha aja yang butuh modal ya. Ilmu juga termasuk modal gitu kan ya. Kehidupan. Nah, gitu kan ya, modal seperti apa? Modal kita menjadi seorang ibu. Nah, kalau misalnya kita tidak punya keilmuan tentang bagaimana caranya menjadi ibu, boleh jadi kita bisa jadi bisa jadi kita menjadi ibu yang kebetulan teh, bukan betul-betul menjadi ibu. Iya. Nah, kan gitu ya. Nah, seperti tiba-tiba apa? ibu gitu ya. Nah, tiba-tiba jadi ibu karena punya anak gitu kan. Nah, itu ya tidak seperti itu. Jadi intinya kenapa modal dasar itu, ilmu itu modal dasar kita menjadi ibu. Karena ibu itu adalah tadi gitu kan ya, madrasah pertama. Bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Kan gitu ya. Nah, sebab tadi intinya pengasuhan terhadap anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai ibu. Kan gitu ya. Nah, terus apalagi pemeliharaan, pendidikan anak gitu kan ya. Intinya semuanya itu berada di pundak kita sebagai ibu. Nah, kalau kita tidak punya modal dasar ilmu, nah ini gimana tanggung jawabnya nih? Berat. Kan di pundak ya. Berat. Nah, gitu kan ya. Overthinking. Nah, kalau kita merasa berat itu wajar. Ya, kenapa saya katakan wajar? Karena tadi kita tidak mengetahui keilmuan apa sih sebetulnya yang harus dimiliki sebagai modal kita menjadi ibu yang betul-betul ibu betulan, bukan kebetulan, gitu ya. Nah, itu yang pertama, ilmu itu modal dasar. Yang kedua, gitu kan ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, gitu kan ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, ini mau nggak? Mau. Nah, kan? Tuh, berarti kan siapa yang nggak mau mudah? Nah, ini ya, berarti kan di sini penting ya ilmu. Penting banget. Nah, banget jadi penting. Ya, jadi betul kan ya, di sini yang dikatakan oleh Rasulullah itu bukan intinya bukan semacam kewajiban. Kenapa ilmu itu diwajibkan? Itu bukan semata-mata hanya sekedar hukumnya wajib, tetapi tadi ilmu itu adalah modal kita gitu kan ya, menjadi seorang ibu untuk mendidik anak-anak kita gitu. Karena yang keduanya gitu kan, tidak kalah pentingnya juga kita mendapatkan manfaat gitu kan, atau pahala yang luar biasa, yaitu Allah itu akan memudahkan jalannya menuju surga. Ini yang barangkali oleh mama-mama sekalian itu belum diketahui secara mendalam. Kenapa sih ilmu itu sangat penting? Itu kan hadis riwayat Ahmad,
Jadi gini bunyi hadisnya nih, aku ambil baca ya. Apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam pintu surga dari pintu mana saja. Tuh, teh, maksudnya luar biasa banget ya, maksudnya wanita tuh udah dijamin masuk surga dan dimudahkan untuk masuk surga dari semua pintu tersebut gitu ya, dari pintu mana saja. Nah, misalnya kita tuh sebagai ibu, sebagai muslimah udah melaksanakan kewajiban itu semua gitu. Lalu ditambah ada juga kewajiban menuntut ilmu. Tapi harus bagaimana ya teh, misalnya di rumah aja udah padat dan sibuk gitu ya, si pekerjaannya banyak gitu ya. Kadang ya tuntas dan beresnya juga terus-terusan ada aja gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau misalnya seandainya kita menuntut ilmu agamanya sekedarnya aja gitu. Soalnya kan dari hadis ini aja hal-hal yang tadi disebutkan udah bisa mengantarkan seorang muslimah ke surga gitu. Ya. Jadi kalau saya tadi menarik ya dari pertanyaan Teh Vira ini gitu kan ya. Dengan ada hadis tadi ya yang dikatakan ya, yaitu hadis dari riwayat Ahmad ya. Yang intinya kalau kita ya seorang wanita ya, atau apabila seorang istri sudah melaksanakan sholat 5 waktu gitu kan ya, terus puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya ya, dan mentaati suaminya, itu kan dikatakan gitu kan ya, maka masuklah ke dalam pintu surga dari arah manapun gitu kan ya. Wah, ini juga sudah bisa menghantarkan gitu kan ya. Berarti menganggapnya ya udahlah, karena tadi kesibukan dan berpikirnya nggak mungkin juga harus menuntut ilmu, jadi ilmu itu hanya ibaratnya ya, kalaupun gitu kita harus menuntut ilmu ya sekadarnya saja. Artinya apa? Pada saat kita ada luang waktu mungkin ya. Itu ya. Nah, itu aja tiketnya udah ada gitu ya. Nah gitu ya. Nah baik ya. Dan ini pun mungkin gitu kan ya, pernah kita sama-sama rasakan gitu kan ya, bahkan oleh mama-mama sekalian di sini gitu kan ya, bagaimana dengan adanya hadis ini ya udah merasa pasti sudah cukup aja dengan demikian juga gitu kan ya. Nah, boleh jadi nih mama-mama yang belum ngaji juga berpikirnya demikian Teh Vira. Nah, cuma di sini yang ingin saya luruskan gitu kan ya. Kalau menelusuri tadi ya dalil-dalil atau hadis tadi itu sebetulnya argumennya benar, tidak ada masalah gitu kan ya, betul gitu kan ya. Hanya saja semestinya kita itu tidak langsung menyimpulkan mencukupkan diri dengan tadi ya ibadah-ibadah tersebut gitu. Kenapa gitu kan ya? Yang intinya memang betul pada saat seorang istri itu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu gitu kan ya, puasa di bulan Ramadan, menjaga dirinya, bahkan mentaati suaminya, sebetulnya itu bisa menghantarkan kita ke surga gitu kan ya. Namun masalahnya kita juga wajib untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Bagaimana kita akan melakukan ibadah-ibadah yang tadi ya, sholat 5 waktu, terus apa lagi tadi? Puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan, menaati suami gitu ya. Bagaimana ini bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan kalau kita tidak mengetahui ilmunya? Coba kan? Jadi berantakan. Iya gitu kan ya. Kenapa? Karena ilmu tadi berkaitan dengan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan. Berarti kan di sini tetap aja ilmu itu penting. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang tadi menghantarkan ke surga tadi, kalau dilakukan tanpa keilmuan, bagaimana amalannya? Diterima atau tertolak? Ya tertolak, karena Allah sendiri ya ingin disembah tidak hanya dengan ibadah ya, tapi juga diiringi dengan ilmu. Iya, karena kan tadi ya, kenapa sih harus mempelajari ilmu-ilmu tersebut ya, seperti sholat 5 waktu itu ada ketentuannya seperti apa, syarat yang membatalkannya bagaimana. Kalau keilmuan ini tidak dicari, kalau kita tidak mengkaji ilmunya, maka kita tuh tadi ya akan salah dalam beramal, bahkan akan salah dalam beribadah. Nah, yang nantinya bukan menghantarkan ke surga dong, jadinya sebaliknya. Ya kan, tertolak tadi. Maka di sini tetap aja gitu kan ya, walaupun ibadah-ibadah tadi memang bisa menghantarkan ke surga, tapi pada saat pelaksanaannya kita tidak mengkaji ilmunya, tidak mencari ilmunya, bagaimana ibadah ini bisa terlaksana dengan sesuai perintah Allah. Nah, seperti itu Teh. Jadi si ilmu ini tuh menyelaraskan ya seluruh kewajiban yang muslimah jalankan untuk menghantarkannya ke surga itu ya Teh. Iya, betul.
Oh ya, aku juga inget nih ya Teh ya. Waktu itu pernah ada yang menyampaikan seseorang ya, yang menyampaikan opininya. Katanya tuh kok mama-mama saat ini, ibu-ibu saat ini tuh rajin banget itu ya, getol banget ikut pengajian gitu ya. Itu gimana anaknya, nggak kurus apa di rumah, terus juga gimana urusan rumah tangganya, apa terbengkalai gitu aja gitu ya Teh. Nah, menurut Teteh ini gimana sih nanggepin opini yang kayak gini gitu ya? Ya, opini-opini yang tadi ya, agak nyinyir ya sama mama atau mama ikut kajian ya. Karena memang banyak juga ya Teh ya kajian sekarang tuh ya. Iya betul ya. Yang intinya kalau saya tuh memperhatikan gitu kan ya, bagaimana kesadaran para muslimah hari ini gitu kan ya, tentang keilmuan itu sebetulnya sudah ada kan ya. Tapi ya tadi ya banyak dibenturkan dengan waktu gitu kan ya, banyak juga dibenturkan dengan opini seperti ini. Gitu kan ya. Lo ngapain ngaji? Itu anaknya 3 kurus lah, gitu kan ya. Ngapain juga sering-sering amat kajian ilmu, nanti rumah tangganya terbengkalai gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah ini bagaimana sih kita menanggapinya gitu kan ya. Sebetulnya menurut saya itu tidak usah heran gitu kan ya dengan para muslimah atau mama-mama yang getol ngaji. Nah kenapa gitu kan ya, karena kan tadi sudah dikatakan Allah itu memang mewajibkan gitu kan ya seorang muslimah itu untuk apa, menuntut ilmu agama kan ya. Nah, jadi kenapa harus heran gitu kan ya. Jadi kalaupun mereka itu getol ya menghadiri kajian ilmu, bukan semata-mata nggak ada kerjaan atau semata-mata bosan ngurusin rumah, bukan gitu kan ya, tapi ini semata-mata menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah, yaitu apa, menuntut ilmu, maksudnya begitu gitu kan ya, seperti itu. Nah sedangkan gitu kan ya sebetulnya mengurus anak gitu kan ya dan rumah tangga itu Islam pun ya tadi mewajibkan muslimah juga menjalankannya kan, tidak lantas begini kan, tidak dikatakan karena menuntut ilmu itu wajib maka tadi simpan dulu rumah tangga, nggak seperti itu kan. Nah tapi kan ini kan harus dijalankan perannya secara beriringan kan ya. Nah kedua aktivitas ini sebetulnya sudah dijalankan oleh kaum muslimah itu di masa Rasulullah SAW nih, gitu Teh, gitu kan ya. Nah, mungkin ada yang pernah ya, kalau suka baca-baca sirah nabawiyah ya, itu pasti tuh banyak gitu kan ya, sejarah-sejarah yang bisa dibaca di situ, kan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya gitu kan ya, peran ya yang dijalankan atau aktivitas pertama mengurus rumah tangga iya, terus menuntut ilmu juga iya, ini sebetulnya sudah ada di masa kekhalifahan Rasulullah SAW dan kekhalifahan berikutnya gitu. Seperti itu ya, dimana itu pernah tuh ya ada muslimah ya yang itu meminta kepada Rasulullah itu untuk diadakan kajian khusus muslimah. Nah karena pada saat itu Rasulullah itu banyak membina para para laki-laki gitu kan, kaum laki-laki gitu. Maka kaum wanita pun menginginkan itu. Ya Rasulullah gitu kan ya, apakah kami tuh tidak berhak gitu kan ya untuk mendapatkan keilmuan sebagaimana laki-laki mendapatkannya. Maka Rasulullah tuh sebetulnya senang mendengar kata itu gitu kan ya, disambut gitu ya, bukan nyinyir tapi disambut gitu kan ya. Disambutnya seperti apa ya, akhirnya Rasulullah itu mengizinkan gitu kan ya. Baik, akhirnya Rasulullah membentuk gitu kan ya kajian-kajian muslimah tuh ya yang dinamakan kholaqoh gitu. Nah itu ya, yang itu diadakannya itu sepekan sekali dan itu pun waktunya tidak lama ya, tapi berbatas waktu itu 2 jam begitu. Itu diisi oleh Rasulullah sendiri kan ya. Nah seperti itu, sehingga gitu kan ya yang saya tahu ya dari sejarah tadi, istimewanya tuh apa? Jadi pada saat yang sama seorang muslimah itu ya menuntut ilmu itu kan ya, tapi mereka juga mampu menjalankan peran utamanya sebagai siapa, istri dan sekaligus ibu. Nah ini kan luar biasa ya, berarti kan itu bisa dijalankan nggak keduanya? Udah pernah dan bisa gitu pasti kan, bisa gitu kan ya, berarti tidak ada yang tidak mungkin gitu kan ya, seperti itu. Nah sehingga gitu kan ya pada saat mereka itu menjadi ibu gitu kan ya yang mendidik anak-anaknya, dan mereka juga tadi ya mempunyai modal ilmu gitu kan, karena mengkaji ilmu tadi, maka mereka itu berhasil mencetak generasi yang tadi terbaik atau dikatakan khairul ummah. Jadi banyak juga melahirkan generasi-generasi mujahid. Nah itu kan ya yang mampu membangun peradaban Islam yang tinggi dan cemerlang. Gitu kan ya, seperti itu.
Sehingga ini waktu dalam waktu yang berapa lama ini, Iya, gitu kan iya. ya, di masa kekhalifahan itu lama gitu kan ya. Sehingga tadi dari para ibu yang tadi ya memiliki modal keilmuan ini, maka lahirlah generasi-generasi yang paham Islam. Nah, gitu kan. Tuh. Kenapa? Karena ibunya tadi kan mengkaji ilmu Islam nih Teh. Nah, Ya. akhirnya dengan keilmuan tadi diajarkan kembali kepada anaknya. Gitu kan? Untuk apa? Untuk membangun fondasi akidah yang kuat. Nah, itu seperti itu kan ya. Sehingga gitu kan ya, pada saat ya anaknya ini dibentuk ya dengan pemahaman Islam, akidahnya kuat dan menjadikan Islam itu bukan sebatas agama, tetapi dijadikan sebagai pandangan hidup mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, begitu kan ya. Nah ini sehingga kita bisa melihat ya, intinya fakta ini yang tadi ya saya baca tersebut gitu kan ya, saya ungkapkan sejarahnya seperti apa, ini menunjukkan bagaimana gitu kan ya bisa tuh para muslimah itu menciptakan keharmonisasian ya yang dikatakan tadi Teh Fira ya, keharmonisasian gitu kan ya antara kewajiban utama dengan kewajiban menuntut ilmu, dan itu pernah terjadi di era kekhilafan gitu Teh. Ya, jadi seperti itu Teh ya. Jadi intinya kalau menurut saya ya, nyinyiran tadi itu sebetulnya tidak usah heran terhadap yang mengkaji ilmu, tetapi justru kita itu harus heran dan bahkan mempertanyakan gitu kan ya, kenapa muslimah saat ini gitu kan tidak menuntut ilmu begitu. Kenapa? Karena pada saat muslimah saat ini tidak menuntut ilmu agama, ya bagaimana nanti kan ya para muslimah, para ibu, para mama-mama di sini akan mendidik anaknya kelak dengan apa? Nah itu Modalnya itu. ya. Nah, yang dipertanyakan harusnya itu ya, bukan menyinyiri ibu-ibu yang ikut kajian. Nah seperti itu Teh. Jadi banyaknya kajian-kajian ilmu juga itu bukan sesuatu hal yang baru ya, melainkan ini udah ada dari dulu gitu ya. Dan muslimah-muslimah di masa lalu pun, bahkan di masa Rasulullah SAW pun itu tuh kegiatan dan kewajiban mereka tuh tidak saling menyelisihi, melainkan saling berharmonisasi gitu ya. Jadi Masya Allah sekali ya Teh ya, pengaruh Islam gitu ya, dan bagi muslimah-muslimah ini telah mencetak banyak generasi-generasi gemilang gitu ya, apalagi di masa Rasulullah SAW itu. Tapi gimana ya Teh, kalau untuk di masa sekarang ini banyak juga ya beredar opini dan juga pandangan yang mengatakan bahwa mengkaji ilmu agama tuh justru menambah berat beban seorang muslimah gitu Teh. Iya. Baik ya. Jadi saat ini gitu kan ya, kenapa sih kok banyak para muslimah yang terjebak gitu kan ya dengan opini-opini tadi ya, seperti tadi gitu kan ya, sehingga ya menganggap gitu kan ya bahwa mengaji ilmu itu ya hanya tadi ya nambah tugas aja sih, udah ini tugasnya berat gitu, tambah lagi tuh harus mengkaji ilmu gitu kan. Nah ini, nah jadi sebetulnya mengapa bisa seorang muslimah itu saat ini terjebak dengan opini atau pandangan seperti demikian ya, karena pemikiran muslimah saat ini gitu kan ya betul-betul minim dari pemahaman ilmu agama, makanya mudah terjebak atau mudah teraruskan oleh opini demikian Teh gitu. Nah kenapa ya, akibatnya tadi ya, kenapa kok bisa sih kita itu kan ya muslimah ya, agamanya pun Islam, kok pemahaman ilmu agama Islamnya kok minim gitu kan ya, karena saat ini kita itu dijauhkan dari agama kita sendiri. Betul nggak? Nah, Rasa sih. Nah, dari mana dijauhkannya? Kita bisa melihat bagaimana agama itu saat ini tidak mengatur kehidupan kita. Nah, sehingga itu kan yang terjadi dampaknya adalah tadi pemikiran kita itu jauh dari keislaman, kan begitu ya. Nah, sehingga menilai sesuatu pun gitu kan ya kadang-kadang tidak tepat. Sebagaimana pada saat opini ini diaruskan. Gitu kan, pada saat opini diaruskan tadi ya, ngapain ngaji ilmu terus gitu kan, sibuk ngaji ilmu, nanti terbengkalai akhirnya ngikut gitu kan. Kenapa? Karena tadi minim pemahaman ilmu agamanya. Sebab hari ini kan kita tidak diatur oleh agama tuh. Jadi bagaimana kita mau mengetahui ya aturan agama kita itu mengajarkan apa saja, sementara kita dijauhkan dari agama kita sendiri. Kan kita tidak akan kenal kan ya.
Nah itu yang terjadinya tuh seperti itu. Sehingga kita bisa melihat ya, saat ini seluruh aktivitas kita itu ya, aktivitas yang kita lakukan gitu kan ya, baik itu mengurus rumah tangga ataupun aktivitas-aktivitas yang lain gitu kan ya, itu akhirnya kita itu memandang gitu kan ya, memikirkannya itu bukan dengan pandangan ukuran agama, bukan standar agama yang dibawa, tetapi standar pandangan ya kita sendiri, bahkan pandangan manusia gitu kan ya. Seperti tadi kan itu kan yang menurut pandangan manusia seperti itu ya. Itu opini manusia. Nah, itu kan opini manusia kan. Akhirnya kan kita terbawa ya. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui standar agama itu dalam memandang seperti apa. Begitu ya. Karena kita kan dijauhkan hanya dari aturan agama sendiri tuh, gitu kan, seperti itu. Hingga akhirnya kita saat ini mau melakukan aktivitas apapun, mau mengambil keputusan apapun, atau mau intinya memberikan pendapat apapun gitu kan, itu standarnya adalah manusia itu sendiri, bukan dari standar hukum Allah gitu, seperti itu. Hingga akhirnya kita bisa melihat termasuk peran gitu kan ya, seorang muslimah sebagai tadi ya pengurus urusan rumah tangga ya hanya dicukupkan sampai di situ saja gitu, hanya fokus kepada mengurus rumah tangga saja, sedangkan kewajiban menuntut ilmu agamanya ya yang dikatakan tadi dikesampingkan ya, karena tadi minimnya pemahaman ilmu agama akibat dari mana dijauhkan dengan agama itu sendiri. Nah itu sepakat sih Teh. Jadi kita sendiri menganggap mengkaji ilmu agama itu penting dan juga kita butuh ya akan hal itu. Sementara kita sendiri dijauhkan dari aturan agama gitu ya. Nah kalau kayak gitu gimana sih Teh supaya kewajiban kita sebagai ibu, juga aktivitas-aktivitas yang kita jalani itu bisa selaras gitu, sekaligus mengkaji ilmu agama juga. Ya baik ya. Jadi intinya bagaimana sih caranya gitu kan ya, agar tadi ya kita itu bisa mengurus ya urusan rumah tangga kita, tapi menurut ilmu juga jalan ya kan ya, seperti itu. Nah jadi sebelumnya nih bagi mama-mama di sini, mungkin bagi saya pribadi dan kita sendiri perlu kita ingat gitu kan ya, sama-sama aktivitas apapun gitu kan ya, yang itu baik penuntut ilmu atau mengurus rumah tangga itu sebetulnya dalam perjalanannya itu tidak akan pernah sepi dari rintangan dan cobaan. Ya, gitu kan ya. Ingat itu ya. Nah, ada aja kenapa? Ya? Iya, terkadang sewaktu-waktu itu akan terjadi benturan Teh. Gitu ya. Nah, terlebih gitu kan ya dengan kondisi hidup kita saat ini. Ya kan? Nah, kita kan semakin perasaan tiada hari yang tiada menyibukkan diri gitu kan ya. Nah, itu kan ya. Gitu kan ya. Nah, kenapa saya katakan saat ini gitu kan, terlebih lagi itu akan menjadi berat dengan tantangan hidup saat ini, karena saat ini gitu kan ya kita itu kan jauh dari agama, maka tantangan kita untuk menjalankan dua peran ini sangat sulit ya, sebetulnya. Semakin sulit. Nah semakin sulit, semakin gitu kan, berbelit. Ya. Nah yang akhirnya kita sewaktu-waktu akan mendapatkan benturan gitu kan ya. Nah kalaupun memang gitu kan ya terjadi benturan gitu kan ya di antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain gitu kan ya, itu sebetulnya di dalam Islam itu sudah ada konsepnya Teh. Oh udah ada. Sudah ada gitu ya konsepnya. Konsepnya seperti apa sih mama-mama? Nah konsep ini adalah yang dinamakan fikih aulawiyat. Oh, aku juga baru dengar. Fikih aulawiyat. Ya, fikih aulawiyat ya. Seperti apa? Jadi fikih aulawiyat ini memprioritaskan gitu kan ya pelaksanaan hukum syara. Jadi prioritasnya adalah pelaksanaan hukum syara yang didahulukan. Nah, itu. Yang dimana di sini gitu kan ya menuntun gitu. Jadi konsep ini akan menuntut manusia gitu kan ya untuk apa? Ya untuk tadi gitu kan ya mendahulukan pelaksanaan kewajiban yang wajib daripada yang sunnah gitu. Nah yang intinya tadi ya mendahulukan perkara yang wajib daripada yang sunnah, dan mendahulukan perkara yang sunnah daripada yang mubah. Nah jadi konsep hukum syara itu 5 Teh. Nah coba tahu nggak apa saja? Aku mau coba ya. Boleh. Wajib, sunnah, Iya. mubah. Iya betul. Setelah gitu apa sih itu namanya? Gak tahu. Haram aja terakhir kayaknya. Ya, baik ya. Nah ini tambahan ilmu juga ya. Hukum syara di dalam Islam ada 5. Wajib, sunnah, mubah ya.
makruh dan haram. Makruh Makruh. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, intinya, jadi apabila terjadi benturan antara fardu ya, yang satu dengan fardu yang lainnya, maka akan yang diprioritaskan yang mana? Yang lebih darurat. Nah, yang lebih darurat gitu kan ya. Yang itu daruratnya menurut syariat ya, bukan menurut kita sebagai manusia, bukan. Gitu kan, seperti itu. Dan mendahulukan gitu kan ya, mengerjakan sesuatu kewajiban dulu gitu kan ya, dengan menunda kewajiban yang lain. Bukan meninggalkannya, tetapi ditunda terlebih dahulu. Gitu kan, karena kita kan ada yang lebih darurat nih, kan ya, nah, seperti itu. Nah, intinya pelaksanaan suatu kewajiban ini tidak boleh menyebabkan seseorang itu menjadi melalaikan, gitu kan ya, melalaikan kewajiban yang lain, gitu. Kan sama-sama wajib nih, cuman di antara yang sama-sama wajib ini mana yang lebih darurat menurut hukum syara, bukan menurut kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya seorang ibu itu dihadapkan gitu kan ya pada kewajiban menuntut ilmu nih. Nah, tapi pada saat yang sama anaknya sakit. Nah, itu kan. Alhasil yang pertama yang harus dia lakukan apa dulu? Merawat anaknya dulu lah teh itu. Kenapa merawat anak dulu? Nanti kalau misalnya ditinggalin takut kenapa-kenapa. Jadi kan di sini ya, posisi daruratnya yang sakit itu pasti ancamannya jiwa kan? Jiwa. Berarti kan darurat kan? Nyawa. Nah, berarti pilihannya apa? Karena ini kedaruratannya itu bukan menurut pandangan kita, tetapi menurut pandangan hukum syara, itu kan menyangkut jiwa, menyangkut keselamatan. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Merawat anak terlebih dahulu. Nah, setelah merawat anaknya sembuh ya. Nah, akhirnya bagaimana? Ya kita tadi menjalankan aktivitas sebelumnya yang tertunda. Itu apa? Menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Jadi intinya tidak layak, jadi kita tidak layak gitu kan ya untuk membenturkan dua peran besar ini, begitu. Karena tadi itu sudah ada konsepnya, jadi kita bisa memilih mana yang lebih darurat, mana yang bisa ditunda, gitu kan? Seperti tadi kan anak sakit ya bisa ditunda dong, anaknya sakit, gitu kan ya? Karena itu kan mengancam jiwanya, kesehatannya, maka keilmuan ini boleh ditunda, boleh, tapi bukan dilalaikan ya, bukan ditinggalkan. Ini ditunda dulu, anak diurus dulu, setelah anaknya sembuh baru kewajiban menuntut ilmu itu kita lanjutkan kembali. Begitu, seperti itu gitu kan ya. Nah, jadi intinya maka gitu kan ya, dengan adanya konsep fikih ini gitu kan di dalam Islam ini ya, maka ini bisa berjalan beriringan gitu kan ya, seperti itu. Nah, sehingga tadi bisa tercipta harmonisasi gitu kan. Nah, yang intinya apa ya, kita itu kalau menjalankan sesuatu aktivitas gitu kan ya, kewajiban-kewajiban kita sebagai muslimah itu sesuai dengan hukum syara, maka tidak akan pernah gitu kan ya kita tadi membenturkan yang wajib dengan yang wajib. Tetapi apa? Tetapi ada pilihan yang itu sama-sama memberikan kemaslahatan. Intinya apa? Tidak ditinggalkan salah satu, tetapi tadi ya ditunda terlebih dahulu gitu kan ya, untuk apa? Dijalankan kemudian hari. Begitu kan? Ya Allah. Masya Allah sekali ya. Jadi mau sekalian, aku juga baru tahu tuh ternyata kalau misalnya kita belum tahu, kita jadi nggak tahu gitu bahwa di Islam tuh udah ada kaidahnya sendiri dan metodenya untuk menyelesaikan dua kewajiban besar atau kewajiban-kewajiban besar yang saling bentrok ya. Yang tadi Teh Desi sebutkan, ternyata ada namanya fikih aulawiyat tuh kan tuh mama-mama juga, jadi kita saling dapat informasi baru ya di sesi merumpi ini. Nah, di situ dimana kita bisa menyelaraskan itu ternyata ya. Nah, nih Teh, kan kita sudah semakin paham ya bahwa mengkaji ilmu ini juga penting, juga menjalankan kewajiban rumah tangga juga penting. Nah, ini kalau untuk mengkaji ilmu sendiri, gimana sih Teh supaya kita bisa terus menjaga semangat dan juga menjaga istiqomahan gitu, supaya ya bisa terus berjalan beriringan dan saling berharmonisasi gitu. Ya, nih tentunya mama-mama di rumah juga kan ya pasti ingin tahu ya gimana sih caranya agar kita tuh semangat gitu kan ya, semangat menuntut ilmu, apalagi ya tadi ya keistiqomahan itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu kan ya. Namun tadi tidak menutup kemungkinan kita tadi ya menginginkan bisa istiqomah gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama, niatkanlah segala aktivitas kita itu tadi ya ikhlas gitu kan ya, semata-mata ibadah dan semata-mata mengharap keridhaan Allah. Itu yang pertama.
ya. Nah, yang intinya kita harus meluruskan niat dulu nih. Kenapa? Kok penting banget? Ya penting lah ya. Karena apa-apa yang akan kita dapatkan itu bagaimana tergantung niat. Nah, itu kan ya yang pertama. Yang kedua, banyak berteman dengan orang-orang solih, gitu kan ya. Nah, di mana gitu kan ya orang-orang yang solih ini kita itu tidak menemukan di sembarang tempat nih, Iya. ya. Jadi Dari terbawa mana? ya. Iya, gitu kan ya. Di mana nih cara menemukan orang-orang apa? Teman-teman yang solih ini, ya. Kita bisa menemukan teman-teman yang solih ini kalau kita tuh tadi ya rajin hadir di kajian-kajian ilmu teh. Itu tempatnya, gitu ya. Gimana bisa ketemu ya kalau misalnya kita nggak maju ke sana gitu. Nggak mungkin gitu di sembarang tempat di mana kita ada itu pasti ada orang tidak seperti itu ya. Tapi benar apa ya? Tolong gitu ya, Mbak. Bisa kayak gitu kan ya. Atau misalnya ketemu dengan yang namanya soleh juga belum tentu ya. Atau solihah enggak gitu kan ya, seperti itu. Jadi kita itu akan ingin memperbanyak ya teman-teman yang soleh di mana ya hadir di kajian-kajian ilmu. Kenapa? Pasti itulah tempat-tempat orang bersoleh itu berkumpul, begitu kan ya. Nah itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga gitu kan ya, ikut dalam pembinaan kajian Islam yang itu mengajarkan Islamnya itu tidak setengah-setengah teh, tapi menyeluruh. Atau bisa dibilang kafah. Nah, seperti itu. Ya intensif ya teh. Nah, itu gitu kan ya, kajian-kajian intensif seperti itu. Yang intinya gitu kan ya, dengan kita mengikuti pembinaan ini, kita akan tahu bagaimana gitu kan Islam itu memiliki seperangkat aturan yang sempurna. Gitu ya. Nah, di situ jadi nggak usah nyari-nyari yang lain lagi. Gitu kan, karena sudah ada kesempurnaan di situ. Lalu yang keempat, wajib bagi kita itu tadi setelah kita mendapatkan ilmu, wajib untuk kita mengamalkan. Ya. Nah, mengamalkannya apa? Ya tadi, mengamalkannya tuh pertama menerapkan pada diri sendiri, gitu kan ya. Lalu kita terapkan juga tuh caranya bagaimana amar ma'ruf di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Gitu, seperti itu, kan ya. Yang intinya sejatinya gitu kan ya, kalau kita ingin terus semangat, ingin terus istiqomah dalam menuntut ilmu, itu hanya bisa kita rasakan gitu kan ya apabila kita kaum muslimah, umat Islam sendiri itu kembali kepada aturan agama. Gitu. Kenapa? Karena sejatinya kita sudah tidak usah meragukan lagi bagaimana gitu kan ya agama ini sudah menempatkan posisi perempuan itu di posisi yang mulia, gitu kan ya. Sebagaimana tadi sejarah ya membuktikan bahwa peran muslimah gitu kan ya pada era di mana gitu kan ya Islam itu diterapkan dalam kehidupan itu luar biasa gitu kan ya, mencetak siapa para muslimah yang tadi mumpuni dalam keilmuannya. Yaitu seperti itu kan ya, sehingga tadi akhirnya para muslimah itu pun tadi bisa menjalankan aktivitas atau perannya sebagai muslimah, sebagai muslimah, sebagai ibu, sebagai istri gitu kan ya, yang dimana dia itu bisa menyelaraskan perannya ini gitu kan, menjalankan perannya ini secara bersamaan. Nah itu kalau tadi kita itu gitu kan ya kembali kepada aturan hukum Islam, itu mungkin teh seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah kita jadi dapat banyak insight ya mama-mama sekalian, banyak dapat masukan juga pencerahan untuk sesi Merumpi kali ini. Terima kasih juga untuk Teh Desi sudah menemani aku merumpi di sini ya. Dan alhamdulillah aku dan mama sekalian juga jadi dapat istilah baru, dapat kaidah metode baru ya. Ternyata tadi aku senang dengelangnya tadi fikih aulawiyat ya. Itu ternyata kita tuh bisa loh menselaraskan antara dua kewajiban besar, antara mengurus rumah tangga dan juga kewajiban menuntut ilmu agama. Kita bisa menyelaraskan itu tanpa mesti membenturkannya. Justru tadi itu solusinya apa? Kita mengurutkannya ke yang hal lebih urgensinya lebih tinggi gitu ya. Karena tadi tuh dalam syariat sendiri ada 5 hukum syara ya. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram gitu ya. Kalau jelas haram mah udah nggak usah dikerjain itu ya. Itu malah nambah-nambah beban. Jadi makin lagi antara kewajiban itu ya kewajiban mulia dan utama seorang mama-mama itu kalau misalnya ada anak sakit gitu ya, maka kita dahulukan dulu anak sakit tanpa
saling menyelisih satu dan lainnya, tapi justru kita menunda salah satu, kita menyelesaikan satu dulu, misalnya anaknya dirawat dulu gitu ya sampai sembuh, lalu setelahnya kita bisa mengikuti lagi kembali ke kajian ilmu kayak gitu ya Teh ya. Iya, seperti itu. Ya mungkin ya kita sama-sama saling mengingatkan gitu kan ya. Kalaupun tadi ya kita itu mengkaji ilmu bukan atas hanya sebatas mengkajinya saja, tetapi mengamalkannya juga. Dan intinya apabila kita ingin gitu kan ya bertambah ya pemahaman ilmu agama kita, maka dekat-dekatlah dengan tadi ya dengan agama kita sendiri, cintai agama kita sendiri, cintai aturannya gitu. Karena tidak mungkin gitu kan ya kita dapat mengkaji ilmu itu sendiri kalau kita sendiri tidak mencintai aturan di dalamnya. Seperti itu kita. Apalagi kita nggak kenal gitu ya. Iya kan, maka harus didekatkan, jangan dijauhkan ya. Iya, bagaimana bisa mengenal kalau tidak dekat? Iya, itu. Iya. Alhamdulillah. Kalau begitu, terima kasih untuk mama-mama sekalian yang sudah menyimak sesi rumpi ini sampai akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kita di Mama Merumpi episode berikutnya. Dan kalau misalnya video ini memang bermanfaat untuk mama-mama sekalian, bisa di-share, klik tombol share. Juga kalau memang kalian suka dengan video ini, bisa di-like dan juga tolong di-subscribe ya. Sebanyak-banyaknya kalian share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.